memuji syukur kepada Tuhan karena sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Untuk itu anak-anak semuanya, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Mari semua anak-anak kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan kasih setia Tuhan, kami masih ada hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, hati kami siap, jiwa kami siap untuk memuji memuliakan Tuhan. Terkhusus firman-Mu yang akan kami dengarkan pada saat ini, biarlah setiap kami yang mendengarkannya dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dapat dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Roma 6 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Anak-anak, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari persiapkan hatinya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan satu buah pujian. Mari bersama-sama kita bernyanyi, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan
Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita bagaimana bangsa Israel yang melupakan perjanjian Allah dan mereka harus jatuh ke dalam dosa. Dan sekali lagi bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Bangsa Israel yang hidup di tanah perjanjian. Tapi sering sekali bangsa Israel, mereka itu berhadapan dengan bangsa-bangsa yang tidak menyukai mereka dan bangsa-bangsa yang tidak senang dengan mereka, yang ingin berperang melawan mereka. Dan kalau hal ini terjadi, maka pemimpin bangsa Israel yang disebut dengan hakim, dia akan berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Lalu dia akan mengumpulkan prajurit-prajurit untuk bersatu melawan musuh mereka. Pada waktu itu, Ehud, dia adalah seorang hakim-hakim yang benar-benar menjadi hakim bagi Israel selama 80 tahun. Seorang hakim-hakim adalah seorang yang diangkat oleh Allah menjadi pemimpin rohani dan dia yang akan membuat keputusan-keputusan bagi bangsa Israel. Tapi sedihnya ketika Ehud mati, bangsa Israel mereka berbuat dosa lagi. Saat Israel berdosa, datanglah penindasan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor, yang menguasai Israel dan menjadikan bangsa Israel budak-budak mereka. Sedih sekali anak-anak. Mereka diperlakukan dengan tidak baik. Mereka disuruh melakukan hal-hal yang tidak wajar. Mereka pun mengalami penindasan. Hal yang membuat mereka menderita. Dan itu anak-anak adalah saudaranya dosa. Apa yang jahat dan melakukan perbuatan yang jahat kepada orang lain, keduanya itu adalah dosa. Dan anak-anak, sekali lagi bangsa Israel mereka harus jatuh ke dalam dosa. Israel jatuh ke dalam dosa karena mereka tidak mempunyai pemimpin. Bangsa Israel pun hidup dalam dosa. Dan Allah membangkitkan seorang nabiah bernama Deborah. Deborah adalah seorang nabiah. Allah memberikan hikmat kepada Deborah dan Allah mengurapi Deborah dengan roh Allah. Dan di dalam roh Allah, dia memberitahukan kepada Barak. Barak adalah seorang pemimpin Israel dan dia juga seorang prajurit yang tangguh, memberitahukan untuk memilih 10.000 orang untuk menyerang musuh mereka. Dan pada waktu itu, tentara Kanaan yang dipimpin oleh Sisera, dia adalah musuh Israel. Anak-anak tidak main-main loh. Sisera itu memiliki 900 kereta. Sedangkan Israel sama sekali tidak mempunyai senjata. Dan Barak pun dia tidak mau maju berperang kalau Deborah tidak ikut bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Dan Deborah, dia pun berdoa kepada Tuhan. Deborah bernubuat Allah bahwa Allah akan menyerahkan tentara Sisera ke tangan Israel. Dan Sisera akan dibunuh oleh seorang perempuan. Barak pun dia mengajak 10.000 orang dan anak-anak. Saat itu Sisera datang untuk menyerang dia. Allah berperang bagi bangsa Israel. Allah berperang untuk Israel. Orang-orang yang ingin
membuat bangsa Israel itu sengsara, menderita, menindas. Wah, Sisera itu ketakutan dan mereka kebingungan. Wah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami lakukan saat kami berperang melawan Israel ini? Perang pun terjadi. Anak-anak, bangsa Israel dan Sisera, mereka saling berperang. Bangsa Israel, mereka mengejar Sisera dan mengambil semua senjata-senjata orang-orang yang sudah mati. Dan orang-orang Israel itu, mereka membunuh musuh-musuhnya sampai kepada tentara yang terakhir. Dan anak-anak, mereka itu bersembunyi di tenda seorang perempuan. Dan Yael yang mempunyai tenda itu membunuh Sisera dan dia memukul kepalanya menggunakan patok kemah itu. Wah, saat itu juga anak-anak Sisera itu mati. Dan setelah pertempuran itu, Deborah pun memuji Allah. Deborah menyanyikan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan yang berperang bagi umatnya. Dan setiap perkataan yang diucapkan Deborah itu adalah pimpinan Roh Allah yang terjadi dalam diri Deborah. Dan Israel diselamatkan karena ada orang yang memimpin mereka. Ada orang yang sudah menaati Allah dan orang yang mau memimpin mereka berperang. Tentunya anak-anak, pemimpin itu adalah orang yang menaati Allah. Anak-anak, orang tua, guru, mereka adalah pemimpin bagi kamu. Maka anak-anak, mari dengarkan dan taati, hormati apa yang mereka sampaikan. Dan anak-anak, pemimpin yang baik itu mengajarkan kamu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran dan sesuai dengan perintah Tuhan. Maka anak-anak, kamu juga bisa menjadi pemimpin dalam iman, kebenaran, dan kasih. Ingat firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 2 berkata, "Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat." Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, ajari kami yang masih kecil ini untuk mau hormat kepada orang tua, guru, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk mengajari kami, membimbing kami, memberitahu kami hal yang benar. Tuhan, kiranya kami yang masih kecil ini boleh mendengarkan mereka dan menaati mereka. Dan kami semakin mencintai Tuhan yang menjadi pemimpin sejati dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.